Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kedua ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, kita mengadakan lagi acara Resa Are yang bertema emang harus cewek yang nyiapin buka dan sahur. Pada minggu kali ini, tema kita akan dipandu oleh salah satu siswa SMAN 1 Keraksan, yaitu Diva Triwayuningsih. Kepada Kak Diva, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi kita kali ini, kita akan membicarakan mengenai emang harus perempuan yang nyiapin buka dan sahur. Ini termasuk ke dalam feminisme dan kesetaraan gender. Isu ini tidak habis dibahas di sekitar kita ya. Khususnya untuk para perempuan. Kalau bicara tentang kesetaraan gender, kita itu tidak lepas dari 3 hal, yaitu patriarki, feminisme, dan diskriminasi. Menurut pandangan kalian, kesetaraan gender itu penting atau tidak? Menurut Kak Diva gimana? Kesetaraan gender itu menurut saya penting, tapi lihat konteksnya dulu. Kan kesetaraan gender kan itu keadilan bagi perempuan dan laki-laki, kan tidak ada perbedaan gitu ya. Kalau menurut saya ada 2 hal ada satu hal yang bisa disetarakan seperti yang tidak bisa disetarakan seperti fisik. Ada 2 hal yang tidak bisa disetarakan, ada fisik dan kodrat. Seperti kita yang perempuan kan kodratnya kita kan melahirkan, menyusui, halangan, dan sebagainya. Sedangkan laki-laki tidak bisa itu kan. Kalau secara fisik juga kita tidak bisa menyamakan. Kesetaraan gender itu kayak misal seperti pencapaian. Kita bisa menyetarakan antara laki-laki dan perempuan di dalam pencapaiannya gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kesetaraan gender bisa disetarakan dalam hal pencapaian. Kalau menurut kalian dalam hal apa saja yang bisa disetarakan? Emang harus sama gitu tadi? Kayak semuanya kalau sungai genteng bocor gitu. Cowok kan harus ini ya? Iya. Kayak bapaknya kalian biasanya. Kalau bapaknya tidak ada semuanya, cewek harus bisa juga tuh. Bisa. Harusnya Harusnya bisa. Gimana? tergantung dari masing-masing orangnya aja. Kan kadang ada yang misal tuh cewek tuh istilahnya tuh kayak gimana ya? Ada yang emang lebih ke bisa semuanya, bisa mandiri. Ada yang emang udah dari kecil tuh emang mandiri. Jadi tergantung dari orangnya tuh emang udah dari dirinya tuh bisa mandiri apa enggak. Kalau orang dulu tuh bilang kalau perempuan itu cuman bisa di dapur, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya di dapur. Kalian pernah dengar kalimat kayak gitu nggak? Kalian gimana nanggepinnya? Sebenarnya kalau dari prinsipku sendiri tuh kurang setuju sih sama kayak gitu. Soalnya kan misalnya ya, kan kita juga sekolah tinggi-tinggi juga punya tujuan sendiri. Kayak kita juga pasti butuh pekerjaan juga, gak cuma cowok yang bekerja. Biar kayak cewek nih gak dipandang rendah gitu loh. Kan dari dulu kan memang kan cewek ini identik dengan ibu rumah tangga yang adanya cuma di rumah, gak kerja dan ngapa-ngapain. Sedangkan untuk kayak sekarang juga harusnya tuh apa ya, gak setuju juga sih sebenarnya kalau cewek dipandang cuma kayak gitu. Kan banyak kan kayak orang-orang di sana tuh cewek-cewek tuh ada yang istilahnya tuh apa ya namanya, lupa namanya apa,
pokoknya yang nggak bergantung sama suami gitu. Pasti kan kalau semisal cewek juga punya kerjaan kan sama bisa nyenengin gitu loh Pak. Misal dari si cowok lah kayak sering beliin istrinya lah, nyenengin istrinya, sedangkan kalau istrinya juga kerja kan bisa juga sama ngebahagiain si cowok gitu, kayak ngebahagiain dia, jadi sama-sama ngasih feedback gitu. Aku juga setuju sama Amel, karena kan kalau misal perempuan berpendidikan tinggi itu ujung-ujungnya gak cuman ke dapur, karena perempuan juga kan sebagai ibu nanti dia kan akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebenarnya kita sebagai perempuan, kalau menurut pendapatku ya, kesetaraan itu bisa dihilangkan kalau misal perempuan tidak memarginalkan dirinya sendiri atau mengasingkan dirinya dari laki-laki. Kayak misal kata Pak Adib tadi kayak memperbaiki genteng. Kan memperbaiki genteng itu gak cuma laki-laki, perempuan juga bisa. Ya kan? Terus ke topik, emang harus perempuan yang nyiapin buka dan sahur? Kalau di rumah kalian yang nyiapin perempuan apa laki-laki? Kebanyakan perempuan, karena mungkin untuk suaminya sendiri kan pasti kerja kan, jadi mungkin untuk sahurnya sih lebih tepatnya, jadi nyiapinnya kadang bareng-bareng kayak gitu. Kalau untuk bukanya sih pasti kebanyakan perempuan, kayak dibantu anak-anaknya juga. Kalau untuk suaminya sendiri kan pasti ada kerjaan, kayak entah itu pulangnya sore, entahnya pulang maghrib. Jadi kayak suaminya tuh ya datangnya ya pas sudah mau buka, pas sudah selesai semua gitu. Kan untuk nyiapin buka juga gak instan gitu loh. Jadi misal nyiapin jam 5, jam 6 udah selesai gitu. Jadi kayak gak bisa kayak gitu. Bener-bener harus nyiapin prepare kayak beberapa jam sebelum buka. Sedangkan untuk suaminya sendiri emang udah punya pekerjaan, emang punya kewajiban untuk kerja. Kalau dibalik man, semuanya istrinya yang bekerja. Terus ketepaan aja istrinya yang bekerja, terus suami itu lagi nganggur, terus puasaan. Ya bisa juga, kan kayak dalam keluarga harus saling membantu Pak. Jadi keluarga itu misalnya tuh kayak biar seimbang lah gitu. Seenggaknya kalau emang istrinya yang lagi kerja, ya mau gak mau harus suaminya. Emang harus sama-sama ngasih feedback sih. Ya, saling membantu. Itu kan dari segi pikirannya wanita ya. Kita sebagai pria itu juga punya pikiran masing-masing. Kalau misalnya wanita itu bekerja dan kita ada di rumah mengurusi segala kegiatan di rumah tangga, itu bakalan kita berpikir apa gunanya laki-laki. Dari dulu kan gender laki-laki paling tinggi ya, dan kita berpikiran kalau wanita lebih tinggi kodratnya, itu bakalan kayak pasti bekerja terus menerus, dan dia bakalan kayak berpikiran pasti ada aku mau cari cowok lain dah, kan pasti gitu. Enggak sih, Tapi seringnya gitu cewek. Kalau untuk dari segi pacaran sih mungkin iya ya. Tapi untuk kalau udah namanya suami istri, itu kan sudah dari awal sudah ada komitmen sendiri kan. Kayak dari segi istri dan suami juga udah punya pemikiran masing-masing juga. Kalau emang masih mau buat main-main kayak gitu, ngapain harus ngomongin ke jenjang yang lebih serius untuk nikah? Kalau udah ngomongin serius untuk nikah itu kan udah mau apa ya, kayak istilahnya tuh udah mau terima lah, kayak nanti kedepannya bakalan gini jalannya. Jadi memang harus ada komitmen sendiri dari kedua belah pihak. Kalau emang masih main-main kayak gitu, kalau menurutku ya mending gak usah ngomongin ke jenjang yang lebih serius. Apa masing-masing tersebut antara pria dan wanita masih megang komitmen ketika sudah sukses nantinya. Contohnya gini, ada tetangga saya itu cowoknya emang tidak kerja alias pengangguran, dan ceweknya itu salah satu guru PNS. Di situ seperti kayak ada ketertarikan seorang wanita ingin mempunyai lelaki baru yang tidak mau cuma lihat laki-lakinya itu pengangguran. Itu kenapa kok terjadi?
ngerti kayak aneh tuh apa namanya, kalau ngeliatin suaminya pengangguran akhirnya kan dia mau berpaling, mau nyerahin lah gitu. Begitu juga sebaliknya kalau istrinya tidak bisa hamil, cewek tidak bisa hamil gitu. Itu kan biasanya yang disalahin kan ceweknya tuh, oh ceweknya anu tuh mandul gitu. Jadinya diceraiin, nyari Cewek istri baru. Gimana fenomena Kalau misal ngelihat yang perempuan mau nyari laki-laki lain karena suaminya pengangguran, itu mungkin suaminya itu berusaha buat dapat pekerjaan nggak? Kan sebagai seorang suami harus menafkahi keluarganya. Kalau masalahnya iya atau enggak, apakah itu masih layak disebut perbedaan gender kalau laki-laki masih terbesar dari wanita? Kesetaraan gender sama pemenuhan tanggung jawab kayaknya beda ya. Kan sebagai seorang suami harus menafkahi keluarganya. Kalau misalnya suaminya gak ngenafkahin, Ngasih nafkah tuh sebenarnya udah kewajiban. Udah dari awal juga tahu. Kalau emang nggak niat buat ngasih nafkah, ngapain ngenikahin? Toh juga orang tuanya dari dulu ngebiayain ini itu, terus kayak disetujuin lah nikah. Kok tiba-tiba kayak gak dibiayain gitu loh? Kan udah dari dulu yang namanya cowok tuh kan kepala keluarga di dalam keluarga itu. Nah, sedangkan kalau dia tidak memenuhi Kewajiban. nafkah lah istilahnya buat keluarganya, kan yang ngapain gitu maksudnya. itu kan tanggung jawabnya suami. Iya. Istri Iya. apa tanggung jawabnya? Masak di rumah. Enggak cuman Masak. masak. Kan soalnya yang dibahas Ibra kan si cewek kan juga kerja tuh. Terus si cowok kan yang pengangguran. Nah, Sedangkan kenapa- tanggung jawabnya si cowok gitu. Iya, nggak semuanya sih Pak ke tanggung jawabnya si cowok. Ya si cewek juga. Menafkahi tadi itu, menafkahi tanggung jawabnya siapa? Kalau menafkahi sendiri itu ada, kalau kataku sih, kalau kata pribadiku sendiri itu kebutuhan. Maksudnya emang udah kewajiban buat si cowok buat ngenafkahin si keluarganya. Yang mana saya ngomong tadi? Ya mana Kal? Yang mana saya ngomong dah? Itu menafkahi itu bukan hak suami saja, kan Kak Amir bilang kalau perempuan itu juga bisa gitu, kayak pokoknya dalam hal masak itu bukan perempuan saja kan. Terus Kak Amir juga bilang kalau secara menafkahi itu bukan hanya suami saja, jadi dalam keluarga itu ya kayak ada namanya kayak tulang punggung keluarga. Nah si istri ini saling membantu dan mendukung gitu. Jadi kayak suaminya kalau bisa itu ya, kalau bisa juga ya dibantu juga. Kalau soal tentang kayak bikin makanan untuk buka puasa gitu kan, istri kan banyak juga tanggung jawabnya seperti nyuci dan kalau misalnya anaknya masih kecil gitu, masa iya sang suami nggak mau bantu buat buka puasanya keluarganya mereka gitu. Berarti dari kesadaran. Ya. Ya. Apalagi? Maksud saya itu dulu. Mel. Kalau semuanya suami, coba kita balik deh gitu menurut saya. Kita istri yang bekerja, suami yang di rumah. Boleh. Boleh aja. Lalu kewajiban menafkahi itu dari siapa? Yang mewajibkan laki-laki menafkahi itu siapa? Kalau masyarakat, jadi di dalam masyarakat itu kan kayak mandang kalau laki-laki ini punya tanggung jawab yang lebih buat nafkahin keluarganya. Padahal ada beberapa keluarga yang bahkan ada perempuan dan laki-laki yang bekerja sama buat menjadi tulang punggung keluarga. Untuk masalah masak memasak, mungkin kembali lagi ke keahlian masing-masing. Orang punya keahlian masing-masing. Ada cowok yang bisa masak, ada cowok yang bahkan bisa jadi koki, bisa jadi chef terkenal dan lain sebagainya. Jadi itu
balik lagi ke dirinya masing-masing. Soalnya kan memang ada untuk yang dikasih tahu Ibra tadi, yang cewek bekerja sedangkan cowok di rumah, balik lagi kesadaran dirinya ke yang suami. Balik lagi kalau dia memang punya tanggung jawab dalam rumah tangga, tanggung jawab dalam berkeluarga, mungkin dia di rumah juga bisa mendapat peran istri di situ. Peran istri di sini sebagai memasak, bersih-bersih rumah, mencuci dan lain sebagainya. Itu kan dalam masyarakat yang membuat culture tersebut. Tapi kalau misal istrinya kan udah bekerja ya, udah misal dibalik ya, istrinya menafkahi. Emang suaminya bisa kayak hamil, melahirkan, kayak gitu? Kan itu kan sebuah kodrat juga. Kalau misal dibalik, emang suaminya bisa hamil, melahirkan. Kalau misal istrinya nafkain masih hamil, masih melahirkan, gimana, Bra? Itu mungkin udah hukum alamnya. Hukum alam. Atapannya? Kok jadi diem, Bra? Iya, Bra. Tadi kan nanya. Kan katanya dibalik. Itu kan yang balik kata Pak. Bukan kata Gimana, Madip? Saya yang harus ini. Ya itu yang tidak bisa dirubah katanya Diva kan awal tuh ada kodratnya ya, kodrat secara fisikly itu yang tidak bisa dirubah, melahirkan. Emang tanpa suami istri bisa hamil kan, tidak bisa juga. Iya. Itu kan yang tidak bisa dirubah. Tapi ini kan kepada tugas dan peran suami dan istri di dalam keluarga. Gimana kalau itu dibalik, maksud saya perannya gitu. Kalau suami itu dijadiin, perannya diganti jadi istri, ya dia masak, dia nyuci, matak dalam. ya itu gitu. Sedangkan yang istri ya harus bekerja, fokus mencari. Apakah itu bisa diterima? Kalau semuanya kan ini yang nyari uang kan istrinya. Nah, itu di situ posisinya istrinya hamil. Terus gimana? Apakah tetap kerja atau gimana? Kita ada bahas hamilnya dulu. Bahas gitu. Mungkin itu dari kesepakatan keluarganya gak sih? Kesepakatan antara suami dan istri. Kalau misal mereka sama-sama menerima ya gak apa-apa. Nah, lanjut. Gimana yuk? Tadi awal-awal dialognya Kak Diva itu kan ada kata feminisme. Itu kita masih gak bahas artinya apa. Feminisme itu gerakan untuk yang bertujuan untuk menggapai kesetaraan gender. Maksudnya gerakan itu yang kayak Gerakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender. ya gerakannya itu kayak apalah gerak Sebagai jalan. seorang perempuan kayak apa ya? Jadi kegiatan komunitas, bukan lebih ke pribadi. kegiatan yang dilakukan dua orang. Sikap perempuan yang apa ya, yang bertujuan untuk menggapai kesetaraan gender gitu, Kak. Aku pernah baca di jurnal itu apa ya? Bentar, cari jurnalnya. Ah, kan Anda pernah dengar feminisme? Belum. Hah? Tidak tahu tuh. Belum. Sebagai cowok. Hah? Belum pernah tahu apa feminisme. Apa itu, Pak Dip? Ya nunggu Diva dulu. Tapi kalau kayak katanya Kak Diva tadi yang menggapai kesetaraan gender itu mungkin kayak wanita yang bekerja, wanita yang juga bisa mencapai prestasi lebih tinggi daripada pria. Kalau dilihat dari konteks kesetaraan gender. Apa dia feminisme? Di jurnal ya. Gini.
Berdasarkan catatan sejarah, perempuan mengalami titik terendah selama beberapa dekade dalam eksistensinya sebagai manusia. Bahkan pada beberapa daerah, perempuan dipersamakan kedudukannya dengan budak, bahkan dapat lebih rendah dari budak laki-laki. Eksistensi perempuan di dunia sangat memprihatinkan. Mereka dipandang sebagai barang, benda, tidak memiliki hak, hanya sekedar kewajiban yang diwajibkan oleh kaum laki-laki. Mereka dapat diperjualbelikan. Hingga kemudian pada awal tahun 1960, gerakan keadilan dan kesetaraan mulai digaungkan. Meskipun saat itu belum disebut sebagai gender, tetapi gerakan kesetaraan gender di bidang sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi mulai merambah ke setiap penjuru Eropa dan Amerika dengan nama Gerakan Kesetaraan Gender dari kaum feminis. Feminis adalah kelompok penggerak dengan pola pemikiran yang berbeda dalam konsep kesetaraan gender. Pada akhir tahun 1960 hingga tahun 70-an, kelompok aliran feminis mulai memfokuskan perhatiannya di bidang hukum sehingga muncullah aliran feminis yang disebut feminis legal teori. Meskipun demikian, aliran feminis ini dipengaruhi oleh pemikiran sebelumnya. Hukum menjadi fokus perhatian disebabkan hukum adalah alat yang legal untuk mengesahkan dan menguatkan sistem patriarki. Hukum dalam suatu negara dipandang tidak mampu mengakomodir hak-hak perempuan dan hanya menguatkan kedudukan laki-laki. Mungkin kalau misalnya contoh kayak adanya KDRT itu di hukum itu termasuk feminisme apa bukan, Pak? Saya Bukannya feminisme katanya suatu kelompok gerakan gitu. Iya. Berarti kan itu kayak ada grupnya sendiri. Enggak, konsepnya enggak gitu. Hah? Konsepnya enggak gitu. Gimana? Kan kita sebagai cowok itu kurang mengerti genderan Feminisme wanita. itu kayak pergerakannya kaum perempuan yang mau merangi ketidaksetaraan gender itu. Kalian kan kadang merasa kebalikannya feminisme itu ya patriarki itu. Patriarki itu artinya orang yang lebih laki-laki itu lebih dominan, lebih kuat, lebih menguasai semuanya gitu. Itu kan yang ada di masyarakat kita, apalagi masyarakat Madura. Katanya di beberapa jurnal Madura itu orang-orang yang patriarkis banget. Cewek harus ini itu dan lain-lain. Yang itu tidak yang bertentangan dengan kesetaraan gender. Nah, feminisme adalah paham atau pergerakan yang menentang itu dari kaum perempuan, dari kalian. Ketika kalian melihat ketidaksetaraan gender gitu atau melihat ketimpangan yang dilakukan oleh laki-laki gitu. Atau kalian bahkan di sekolah gitu. Udah nggak usah angkat biar kita cowok-cowok aja. Itu kan sebuah penindasan kepada kalian. Harusnya kalian tuh sakit hati gitu kan. Aku dikira aku lemah gitu. Aku nih cewek ini kuat juga. Nah, itu pergerakan seperti itu disebut pergerakan feminisme dari kaum perempuan. Jadi memerangi patriarki. Di keluarga pun seperti itu. Kayak cewek tuh udah kamu semua dilarang oleh suaminya untuk melanjutkan pendidikan tanpa alasan yang jelas atau tidak boleh kerja tanpa alasan yang jelas. Itu juga termasuk sebuah patriarki. Jadi kaum tertentu yang menguasai kaum yang lain, kaum perempuan, dari laki-laki kaum perempuan. Jadi Berarti feminisme itu kayak usahanya sebuah perempuan buat ngebuktiin. bukan sebuah seorang, kaum. Iya, kayak usahanya perempuan buat ngebuktiin kalau dia bisa lebih dari cowok. Itu yang disalahartikan menurut saya ya. Banyak kaum feminis pemula gitu ya, orang-orang yang baru ngerti feminis itu menganggap harus cewek yang lebih kan awalnya kan cowok yang menjadi menguasai kaum cewek, terus akhirnya cewek berusaha untuk gimana caranya menjadi superior, lebih unggul daripada cowok, salah juga kayak gitu. Tujuan utamanya feminisme adalah menyetarakan, itu tujuan utamanya, kan merasa lebih unggul
bukan juga rasa lebih lemah, karena kalau lebih lemah ya patriarki namanya gitu. Kalau lebih unggul itu juga ada, bukan tujuannya feminisme, mau setara. Bukan setara tuh artinya sama, semuanya sama nih. Tapi secara tugas sosial itu harus sama. Ya Pak, pernah melihat praktik-praktik patriarki, itu yang harusnya kita bahas menurut Pak Jim. Itu kan yang stereotip, itu kan stereotip ya, perempuan yang harusnya nyiapin buka sama sahur gitu. Itu kan stereotip masyarakat, culture yang ada di masyarakat. Nah, itu patriarki sekali gitu. Kenapa harus perempuan? Ya harusnya kalian tuh melawan itu gitu, maksudnya. Kenapa kok harus perempuan? Kenapa nggak cowok? Dan itu kayaknya juga ada salah satu tradisi adat istiadat yang mengharuskan wanita untuk menyiapkan hidangan saat berbuka gitu. Banyak, bukan hanya di sini, bukan hanya di Madura gitu, bukan hanya di culture di kita. Di culture yang lain juga banyak. Dia ada kayak perempuan ditempatkan untuk di dapur saja, yang di depan itu. Ya pernah mendapati praktik-praktik patriarkis. Setiap hari. Iya, kayak gimana itu? Kayak contohnya sebenarnya kalian di kereta semuanya ya. Kan kadang ada tuh ya, cowok duduk, ada cewek itu berdiri, megang itu ya. Lagi berdiri tidak dapat tempat duduk lagi. Habis itu si cowok mempersilakan si ceweknya untuk Duduk. duduk. Bagi seorang feminis itu sebuah penghinaan kepada perempuan karena menganggap perempuan lebih lemah daripada dia. Ya tidak. Oh, itu bagian dari patriarki. Gimana kalau pendapatnya Pak Adib soal gerbong khusus cewek? Kan ada kan gara-gara desak-desakan di kereta itu sekarang pemerintah tuh ada ngadain gerbong yang khusus cewek. Gimana, Badin? Pendapat iya bener kalian aja dah bareng-bareng gitu. Gimana pendapatnya? Udah setuju nggak setuju? Gitu. Setuju tidak setuju? Kalau menurut aku, setujunya paling mungkin kalau biar tidak desa-desaan kan, takut kalau ada pelecehan gitu kalau misal desa-desaan gitu. Gak setujunya juga takut dikira perempuan lemah, tapi lebih ke setuju sih biar gak ada pelecehan seksual gitu. Nilai. Kalau menurut Bila gimana, Bin? Ya setuju gak setuju sih. Kalau setujunya itu karena emang ada dikhususkan tuh karena juga ada wanita hamil kan. Terus juga ada nenek-nenek yang memang membutuhkan pelayanan khusus biar gak berdesa-desaan. Tapi kita juga kurang setuju juga kalau adanya itu karena dianggap bahwa kita tuh butuh pelayanan khusus, sedangkan di kereta itu kita tuh sama-sama mendapatkan pelayanan yang sama gitu. Kalau dari cowok ya setuju, bukan tidak setuju. Misalnya gini, kalau kita kamu boleh. Iya kan cowok saya, Pak. Saya yang cowok. Iya. Misalnya cowok, Pak. Nah, kalau kita punya istri, terus kayak berdesak-desaan di satu kereta tersebut, terus jenggol-jenggolan, itu akan menimbulkan rasa kecemburuan kan. Nah, di situ yang setujunya. Dan menjadikan wanita tersebut nyaman sampai tujuan. Menurut Pak Adib, Tidak setuju saya. kenapa? Coba gini, Pak Adib udah punya istri gitu, terus disenggol-senggolin. Iya, kalau punya istri ya, saya punya istri ya, ada gerbong khusus cewek. Terpisah lah saya sama istri saya.
Iya, kan Pak Adi bisa ngelindungi kalau misalnya tetap desa-desaan. Tapi kalau ada suatu geng gitu, Sinetron banget. Pas skenario gitu. gimana? Tidak setuju. Kalau saya tidak setuju karena Ini tanya burung. karena gerbong khusus cewek, wanita, perempuan gitu ya. Tidak setuju karena kalau gerbong khusus disabilitas, ibu hamil dan lansia itu setuju. Disabilitas itu bukan hanya perempuan ya gitu. Cowok, cewek yang penting dia memiliki kelainan khusus, dia ditempatkan di gerbong khusus juga setuju. Hamil juga pun, karena kan hamil tuh ya itu hal yang tidak bisa dirubah, bukan perihal apa namanya, dilihatnya tuh hamil bukan cewek, tapi kebutuhan dia sebagai kehamilannya itu, takut jatuh atau apapun itu gitu. Terus juga lansia memang butuh perlakuan khusus karena memang sudah tua, tidak bisa dirubah jadi muda lagi ya. Kalau perempuan tidak setuju karena dia bisa bersaing, bukan itunya yang dirubah, bukan pemisahan antara perempuan dan ceweknya, tapi bagaimana merubah mindset ya, semacam pola di masyarakat yang ramah terhadap gender lain gitu. Cowok ya ramah kepada cewek, cewek ramah kepada cowok. Itu yang perlu dirubah, bukan dipisahkan. Memisahkan tuh menurut saya salah. Tapi untuk merubah masyarakat itu ya Pak butuh waktu yang lama. Soalnya kan itu kan udah counter kan, udah counter. Jadi adanya gerbong cewek ini untuk tadi katanya Kak Siva itu emang untuk menghindari pelecehan kayak gitu. Soalnya kan banyak kan Pak kayak di foto dari bawah atau dan lain sebagainya. Nah, hadirnya gerbong cewek ini ya untuk kayak gitu, untuk melindungi kayak gitu. Jadi bukan pembeda sebenarnya. Emang pembeda tapi bukan kayak dispesialkan, tapi untuk emang melindungi, emang menjaga kayak gitu. Emang wanita butuh kayak gitu. Nah, pelecehan itu kan bukan hanya ke wanita. Tapi rata-rata ke wanita, Pak. Banyak ke cowok tapi tidak dirasakan oleh mereka, itu yang kebecanda gitu. Cewek nyowel cowok gitu. Paling gitu tuh. Apa sih gitu. Tak balas nanti pelecehan gitu. Padahal Saudara kita sama. itu maksudnya saya gitu loh, maksudnya cara yang salah itu memisahkan, bukan mespesialkan, memisahkan gitu, bukan memperbaiki itu malah. Bayangkan kayak di pondok bisa dikat gitu. Ya semua di pondok gitu. Karena kan dipisahkan cewek sama cowok. Apakah praktik pelecehan mereka bisa diperbaiki? Tidak. Makin parah. Iya. Karena Cowok sama cowok, cewek sama tidak cewek. melihat wanita itu semakin gairahnya tambah besar. Maksud saya itu tujuan kesetaraan gender gitu. Agar saling menghargai antar kaum kan. Itu saya tidak setuju kalau dipisahkan. Kalau dipisahkannya gender gitu udah. Ngomong gender tuh ada apa bedanya gender sama Jenis kelamin. iya? Jenis kelamin. Apa itu? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Apa bedanya gender sama jenis kelamin? Kalau gender itu lebih menekankan pada identitas personal gak sih? Katanya sih. Kalau menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut Ica gimana, Ca? Alex. Gender. Alex cowok, kita cewek. Kalau misal kejadian kayak kita kan sering kayak anak perempuan tidak boleh keluar malam gitu, sedangkan anak laki-laki itu boleh gitu. Itu gimana? Kenapa kok bisa kayak gitu ya? Itu sempat jadi pertanyaan buat saya sendiri. Kenapa perempuan nggak boleh keluar malam sedangkan laki-laki itu dibebaskan sampai pulang pagi gitu.
Kalau di daerahnya saya itu ada adatnya. Kalau wanita keluar malam itu di RBIB. Apa? Kan memang wanita, anak kecil loh di rumah. Ya, anak kecil. Kalau maghrib itu ya, kalau mau maghrib Cewek juga. ditaruh di bawah. Saya tanya Mbak Maju. Kalau di desanya saya gitu. Mungkin karena ini, karena kan kebanyakan orang dapat maksudnya seorang perempuan itu dapat perlakuan pelecehan itu di saat malam hari gitu kan. Jadi kebanyakan kayak orang tua itu takut ketika anak perempuannya itu keluar sampai larut malam, karena orang tuanya tuh takut dapat hal perilaku pelecehan itu. Sedangkan kalau pria tuh kan masih bisa jaga diri gitu kan ya. Sore juga ada kok. Di Jakarta Mas Payudara. Apa kenapa? Kenapa? Kau pengalaman tak? Di berita itu ada seorang pria yang remas payudara saat di pasar apa gitu, Tanah Abang. Apa sih namanya? Payudara. Begal. Begal payudara. Di Gerejengan loh, baru beberapa bulan yang lalu. Iya. Dipenjarakan juga. Kalau lewat jalan yang sawah-sawah Sembunyi di semak-semak tuh orangnya. Iya. Terus sumpah ada beritanya di TikTok. Pas lewat muncul gini. Iya. Om gigit nih. Kalau misal keluar malam gitu ya, mungkin karena, tapi kan sama aja, termasuk diskriminasi gak sih kalau misal perempuan gak boleh keluar malam? Itu karena perempuan apa ya, lemah. Kalau misal ada kejahatan gitu gak bisa ngelawan kayak gitu kan. Siapa? yang ditakutin tuh Tapi kan begal. tergantung dirinya sendiri. Tapi Dia bisa Kalau nggak seumpamanya membawa ceweknya Ikut silat. Gimana? Ah, Kalau laki-lakinya ada dua. Mana? Kalau bisa ngadepin semua gimana? Kalau mau begal ayo. Yang begal pas. Kalau saya ini sih Pak, kan Pasrah juga cewek dia. mau keluar malam kan pasti ada kayak alasannya orang tuanya masing-masing, apa alasannya kenapa nggak boleh, ya itu ya. Apa alasannya? tapi kalau misal menurut agama AIS. Ya, menurut agama kan emang perempuan dilarang untuk keluar sendirian tanpa adanya pendamping yang bisa ngelindungi dia. Jadi kan perempuan di dalam agama itu diistimewakan. Kalau di agamamu gimana, Ci? Nggak ada agama. Ateis. Nggak ada peraturan yang kalau cewek itu diutamakan. Tapi menurut saya ya bener sih Pak, emang perempuan yang bisa harus menyiapkan kayak misalkan kayak menurut saya Maksa, Ci. ya bukan berkeluarga ya Pak, kayak anak muda yang ngekos di luar kota itu kan otomatis kan kadang-kadang ada yang masuk sendiri juga. Sekarang kayaknya banyak perempuan yang suka masak-masak Konteks ngekos memang wajib. Kalau misal kalau kamu ngekos terus kamu nggak masak sendiri, kamu mau makan apa? Beli. beli. Kalau ada uangnya, kalau misal emang uangnya udah pas-pasan Akhir buat bulan. seminggu ke depan, kayak cuman misal kamu dalam seminggu ke depan itu tuh mah nggak masak. uangnya sisa 50.000 gitu, kan itu udah konteksnya kan udah gak cukup buat beli di luar tuh, karena otomatis sudah harus manfaatin apa yang ada di kosan itu. Jadi mau udah mau emang harus masak sendiri untuk konteks yang ngekos. Tapi untuk keluarga sih ya kalau aku pribadi gak setuju sih, lebih ke lebih ke kurang setuju. Soalnya kan suami istri tuh kalau emang ada waktu sering kayak dapat waktu bareng-bareng ya memanfaatkan juga kan kayak gitu, kayak masak bareng itu kan juga bisa kayak keluarganya tuh bisa lebih harmonis lagi kalau lebih banyak kayak memanfaatkan waktu luang lah, biar kayak menghindari adanya pertengkaran di rumah tangga seperti itu.
Kalau menurut aku sih aku nggak setuju ya, kurang setuju. Kan bisa kayak yang diomongin Amel tadi, misal suaminya kerja udah pulangnya sore udah mepet-mepet maghrib gitu, itu yang nyiapin istrinya untuk buka. Nanti pas sahur bisa suaminya karena istrinya ketiduran kayak gitu. Mungkin kolaborasi lah antara suami dan istri, saling melengkapi. Kalau menurut setuju gak? Setuju nggak setuju kan? Soalnya kadang kan ada kayak suami tuh kayak nggak bisa masak apa gimana gitu. Jadi itu apa ya? Apa ada pertanyaan lain? Setuju nggak kalau misal perempuan yang harus nyiapin sahur sama buka? Setuju aja. Soalnya kan ya itu tadi katanya suami itu kan kayak kerja pulangnya itu kayak hampir buka gitu. Jadi kalau nggak gimana ya? Iya, makanya setuju dah. Menurut ya. Gimana pendapatnya? Kalau aku sih kurang setuju. Soalnya kan kalau cuma untuk buka puasa kan gak harus yang mewah-mewah buat rendang apalah gitu. Kan suami kan juga bisa gorengin telur atau tahu, kayak bikin sambal kan cuma kayak gitu kan bisa. Masa harus perempuan cuma bikin makanan seperti itu? Masa nggak bisa goreng tahu atau telur gitu? Jadi kurang setuju, soalnya kan gitu dah Pak. Kalau menurut Bila gimana? Menurut saya sendiri sih kurang setuju, karena dalam keluarga saya sendiri untuk persiapan buka dan sahur sendiri tidak hanya disiapkan oleh perempuan saja atau ibu. Bahkan di keluarga saya semua, meskipun perempuan dan laki-laki, mereka tetap membantu karena kita saling melengkapi dan saling membantulah pekerjaannya. Jadi menurut saya kurang setuju kalau hanya perempuan. Toh juga ayah saya atau kakak saya yang laki-laki juga membantu saat menyiapkan makanan tersebut. Menurut saya sendiri kurang setuju ya kalau diharuskan di setiap buka puasa atau sahur itu perempuan. Kadang kan soalnya di keluarga saya kadang ayah juga memasak, malah kadang mama gak ikut sama sekali buat memasak, malah diberikan ruang buat ayah memasak gitu. Jadi dalam konteks keluarga saya di sini itu saling berkolaborasi, saling membantu sama lain. Kadang kalau kalau mama itu yang masak, ayah tuh lebih ke bantu-bantu buat bersih-bersih gitu. Jadi mama fokus ke dapur, ayah fokus buat bersih-bersih seperti itu. Kalau buat saya sendiri, saya sama kayak yang lain, saya juga kurang setuju sama yang emang harus perempuan yang nyiapin sahur atau buka saya agak setuju. Karena kan di dalam sebuah keluarga tuh kita juga harus saling melengkapi kesadaran diri masing-masing juga. Jadi kalau sudah lihat suaminya capek ya mungkin istrinya juga kayak bisa memahami, wah suamiku ini lagi capek, aku harus nyiapin buka gitu. Terus pas sahur suaminya, kalau istrinya sudah nyiapin sahur ya mungkin suaminya bisa bantu buat bangunin keluarganya yang lain atau bersih-bersih rumah. Jadi kan nggak harus perempuan gitu. Kalau misal kita mendudukkan diri kita di posisi yang misal ngekos nih, kan kalau kita cewek ya kita yang nyiapin. Tapi kalau misal cowok mau gak mau mereka kan harus belajar buat masak. Karena gak kayak katanya kakak tadi, kalau misal uangnya udah sisa sedikit terus kita gak bisa beli, kan mau gak mau yang cowok harus nyiapin buat buka dan sahur sendiri dong. Jadi yang cowok juga harus punya usaha buat bisa gitu. Jadi gak harus
menggantungkan diri ke seorang perempuan untuk memasak gitu. Jadi bisa usaha dari diri sendiri juga. Ya kalau menurut saya kurang setuju juga sih kalau yang buka maupun sahur itu yang menyiapkan perempuan, karena emang dalam keluarga saya pun ya gak cuman perempuan gitu loh yang ngebantuin masak, tapi dimana laki-laki juga ngebantuin karena menurutnya tuh dia juga butuh bekal untuk nanti dia ngekos gitu. Jadi ketika dia ngekos dia ada bekal gitu dah. Ya. Aku udah tahu aku udah Menurut saya yang nyiapin buka puasa, iya buka sama sahur, nggak harus perempuan sih menurut saya, karena ya cowok juga bisa ngelakuin hal itu, gitu. Jadi nggak harus perempuan. Kalau dari aku sendiri juga kurang setuju, karena juga di rumah ayah bagian bikin es teh atau minuman, terus ibu juga goreng-goreng, jadi saling melengkapi dan saling membantu aja. Pastinya setuju, karena seorang cowok sudah bekerja pulang sore dan harusnya wanita itu harus mengerti sendiri. Dan di mana ini? Coba. Di web yang saya baca itu ada hadis Imam Bukhari yang dijelaskan di situ, barang siapa wanita yang menyediakan makanan saat berbuka puasa, maka pahalanya di bulan puasa tersebut akan berlipat ganda. Nah, di situ saya setuju. Oke. Menurut Aldo, setuju apa enggak perempuan yang harus nyiapin buka sama sahur? Menurut saya sendiri ya setuju aja sama kayak Ibra itu. Gimana ya, tahu. Nah, setuju enggak? Kenapa kok setuju? Kamu sebagai cowok pernah ngebantu ibunya enggak? Nyiapin sahur atau buka gitu? Kalau yang sekarang ini ya, sekarang ya enggak, karena kan karena ikut iya, kalau sekarang kan lagi ada acara, nggak mungkin ikut nyiapin. Sekarang kalau yang kemarinnya sama nggak ngebantuin juga ya. Berarti setuju kalau ya, setuju aja kalau saya. Kalau Pak Adib gimana? Kalau menurut Pak Adib setuju apa enggak? Saya mutlak ya. Kalau saya sendiri mutlak tidak setuju gitu dengan ini, karena kan temanya mengharuskan perempuan untuk membuat buka dan sahur. Ya tidak harus, kan perempuan bisa beli juga. Kalau capek ya tidak usah dipaksakan untuk bikin kan. Bisa beli, yang cekotin bisa cowoknya, maksudnya bisa suaminya gitu. Kan? Ya udah gitu. Dan harus ada concern di awal atau pertujuan ketika berkeluarga. Seperti di wawancara, duduk. Di wawancara Malu dia. Ya harus ada concern di dalam keluarga, persetujuan di awal pernikahan itu gitu. Agar semuanya cukup jelas gitu, tugas dan tugas fungsinya dan perannya di dalam keluarga tuh jelas gitu. Kalau emang dari awal disetujui bahwasanya ceweknya yang mau kerja dan cowoknya yang mau mengurus keperluan rumah, ya tidak apa-apa juga sebenarnya menurut saya. Jadi tergantung persetujuan di dalam keluarganya gitu.
Tidak harus perempuan yang memasak. Semuanya di sebelum bulan puasa gitu. Udah yang cowok bilang kalau ya udah biar aku aja selama bulan puasa yang masak untuk sahur dan buka. Gitu. Ya tidak apa-apa. Gitu. Yang penting ada concern kedua belah pihak. Dan tidak harus perempuan. Perempuan semuanya lagi haid, ya udah gantian aku aja deh yang masak, aku stay di rumah, aku istirahat sambil masak gitu, semuanya gitu ya. Atau sebaliknya gitu, aku tidak masak karena haid lagi sakit, kamu mau beli atau mau masak sendiri, semuanya gitu ya, tidak apa-apa, yang penting adanya concern atau persetujuan itu. Kalau tidak ada itu ya susah gitu. Kalau kita berpatokan kepada culture di masyarakat, tidak sehat juga kalau sepenuhnya ikut mereka. Kalau dari saya seperti itulah. Saya kembalikan ke Erika. Moderator. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nggak harus perempuan yang harus nyiapin sahur dan buka, mungkin lebih ke saling melengkapi dan paham mengenai kesetaraan gender, karena laki-laki dan perempuan bisa setara jika dilihat berdasarkan kesetaraan gender dengan tidak melupakan kodrat dan topoksinya masing-masing. Mungkin sekian dari saya, terima kasih yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.